Oke, baik. Karena sudah waktu menunjukkan pukul 1:10, sepertinya acara akan kita mulai. Ya, karena saya lihat udah cukup banyak yang hadir di Zoom meeting-nya dan di YouTube-nya juga sudah ada. Jadi untuk informasi, acara ini dilaksanakan lewat Zoom dan juga live di YouTube-nya Program Studi Teknik Informatika. Baik, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Waalaikumsalam. ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang telah hadir di acara sosialisasi dan juga sharing session The Bangkit Experience ini. Telah hadir di sini ada Mas Adrianus Yoza Aprilio selaku Learning Support Manager dari Bangkit Academy. Terima kasih atas kehadirannya, Mas Yoza. Dan saya di sini juga mewakili Ibu Ai yang kebetulan juga berhalangan hadir. Jadi untuk informasi nih rekan-rekan ya, jadi acara ini akan dibagi menjadi beberapa sesi. Jadi yang pertama adalah sosialisasi dan pemaparan mengenai Bangkit itu oleh Mas Adrianus Yoza Aprilio. Ya, jadi nanti rekan-rekan bisa menyimak nih buat yang penasaran apa sih itu kegiatan Bangkit, terus cara ikutnya gimana, terus kegiatannya apa aja, manfaat apa yang bisa kita dapetin. Nah, nanti silahkan kalian bisa simak aja insight yang menarik dari Mas Yoza. Nah, nanti setelah itu akan ada juga sharing session. Jadi ada 2 alumni Teknik Informatika Unpas yang udah pernah ngikutin kegiatan Bangkit nih di angkatan sebelumnya. Jadi kalian bisa langsung dapetin cerita mengenai pengalaman gitu ya. Akang-akangnya nih dulu waktu ikut Bangkit seperti apa pengalamannya, manfaat apa, benefit apa yang bisa didapetin gitu. Terus bagaimana cara atau tips and trick untuk kalau kalian yang tertarik ya. Gitu. Jadi sehingga saya harap kalian semua menyimak dengan baik gitu ya. Kalau misalkan nanti ada yang akan ditanyakan, nah saya yakin pasti banyak pertanyaan dari kalian. Nanti akan kita kasih link di Slido ya. Jadi saya share sekarang di chatnya ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat ada di chatnya di bit.ly bangkit Q&A. Nah, di situ bisa dicek ya. Nanti silakan ditulis aja pertanyaannya di situ. Nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab di akhir. Nah, ini kebetulan Bu Ai sudah hadir nih di tengah-tengah kita. Halo Bu Ai. Barangkali bisa menyapa. Oh, ini Bu Ai kebetulan lagi sakit ya, lagi ada di dokter nih, masih menyempatkan. Oke, nggak apa-apa, nanti kalau sudah hadir lagi, kita akan menyapa Bu Ai. Tapi itu tadi ya, jadi silakan rekan-rekan itu disiapkan pertanyaannya, nanti kita akan tampilkan sama-sama untuk dijawab oleh para narasumber yang keren kita. Terus yang kedua, jangan lupa juga bagi rekan-rekan untuk mengisi presensi kehadiran, ya, yang linknya akan saya share juga di chat saat ini. Silakan selama waktunya kegiatan ini berlangsung, silakan diisi. Nanti saya akan ingatkan juga beberapa kali, barangkali ada yang baru masuk atau tidak ikut gitu ya. Saya share juga di live chat YouTube-nya. Oke, jadi mungkin itu aja pengantarnya. Sebelum kita mulai masuk ke sesi pemaparan materi, saya minta kepada rekan-rekan audiens agar menonaktifkan mikrofon untuk kenyamanan acara. Ya, untuk yang mau menyalakan webcam, kami persilakan. Ya, jadi sekarang untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung aja serahkan acaranya ke Mas Yoza. Saya persilakan.
Terima kasih Pak Sandi Kagale. Semoga suara saya cukup jelas ya. Aman, Mas. Baik, saya akan share screen. Screen 1. Oke. Semoga sudah tampil dengan jelas ya. Oke, aman. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah sosialisasi Bangkit 2022 untuk Unpas. Nama saya adalah Adrianus Yosa, Learning Support Manager dari Bangkit 2022. Jadi di Bangkit saya akan membantu segala hal yang terkait dengan pembelajaran teman-teman, kurikulum, kemudian nanti mentorship, kemudian berhubungan dengan industri, capstone, itu nanti akan menjadi tugas saya. Mungkin untuk memberi konteks gitu ya, hari ini kita akan ngapain aja. Hari ini kita akan mengetahui apa itu Bangkit. Kemudian yang kedua adalah apa syarat dan benefit mengikuti Bangkit. Dan yang ketiga adalah cara mendaftar di Bangkit. Nah, untuk lebih tahu mungkin banyak di sini yang belum tahu gitu ya sebelumnya program Bangkit seperti apa gitu. Saya akan memutarkan sebuah video yang berasal dari salah satu sesi kelulusan Bangkit tahun lalu. Tahun ini 2021 ya. Jadi mari kita simak video kelulusan Bangkit 2021 terlebih dahulu. What Bangkit means to me is to actually find a turning point in my life, to overcome my fear, overcome my weakness, and take actions to change my life into a better one. Di proyek akhir, saya dan teman-teman membuat aplikasi untuk memudahkan pelaporan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak menggunakan chatbot. Kami ingin membantu merawat pasien demensia dan meningkatkan kualitas hidup mereka dengan aplikasi Demensia Care yang kami bangun. Kami sangat tidak sabar untuk melihat kontribusi lulusan Bangkit terhadap dunia teknologi Indonesia. Entah di bidang perdagangan, kesehatan, pendidikan, keuangan, travel, transportasi, dan sebagainya. Saya mengucapkan selamat kepada lulusan Bangkit tahun ini. Teruslah percaya diri menggapai asa, dan tak lupa teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk Indonesia. Oke, itu adalah gambaran acara kelulusan Bangkit di tahun 2021 kemarin ya. Jadi ini di bulan Juli acaranya, dan ini kita sudah meluluskan 2.250 peserta. Oke, ya jadi itu sedikit gambaran tentang Bangkit, tapi tentu saja penjelasan lebih lanjut akan saya sampaikan di sesi yang pertama ini, yaitu
Bangkit itu adalah sebuah program yang didesain oleh Google, Tokopedia, Traveloka, dan rekan-rekan industri yang lain untuk mencetak talenta digital berkaliber tinggi. Jadi dari awal program ini diset memang high bar gitu. Jadi high benchmark. Jadi udah benar-benar yang ikut program ini memang didesain untuk bisa di-employ oleh oleh perusahaan level dunia gitu, termasuk Google, Goto, Traveloka dan mitra-mitra yang lain. Dan kalau tadi teman-teman lihat di video tadi tahun 2020 kita sempat menyelenggarakan Bangkit secara offline, di 2021 dan nantinya di 2022 kita akan menyelenggarakan Bangkit secara full online. Akan ada 3 learning path, yaitu machine learning, mobile programming, dan cloud computing, yang semuanya berakhir pada sertifikasi di masing-masing learning path tersebut. Jadi aim kita jelas bahwa Bangkit ini akan mempersiapkan teman-teman peserta untuk mengikuti TensorFlow Developer Certification, Android Certification, Google Associate Cloud Engineer Certification. Nah, sebagai highlight, di 2021 kita menerima 3.001 mahasiswa, 30% diantaranya perempuan, 69% berasal dari kota menengah dan kecil, 2.250 lulus di akhir program, dan kemudian dari teman-teman yang lulus ini sudah menyelesaikan kurang lebih 15.000 specialization atau courses gitu ya, kalau teman-teman yang sudah akrab dengan belajar di Coursera atau di coding gitu ya. Jadi teman-teman yang di Bangkit ini dalam 5 bulan atau 6 bulan mengikuti Bangkit, mereka sudah pegang masing-masing orang sekitar 6-7 sertifikat. Kemudian 15 tim dari 12 partner university ini sedang diinkubasi di program kami bersama Kedaireka. Nanti akan saya jelaskan di akhir slide. Kemudian akan ada atau di 2021 ini ada 386 volunteer atau pendukung ya dari 41 institusi di seluruh Indonesia dan juga beberapa Googler di luar negeri yang membantu selama proses pembelajaran di Bangkit, mentoring dan sebagainya. Kemudian tahun ini adalah tahun pertama Indonesia memiliki wakil di University Innovation Fellows, sebuah program dari Stanford D-School. Indonesia tahun ini akhirnya punya wakil di UIF sebanyak 56, seingat saya, dan 48-nya adalah berasal dari Bangkit cohort gitu. Jadi hampir 80% ya itu berasal dari Bangkit cohort. Kemudian di Bangkit kita membiasakan setiap individu untuk bisa memberikan feedback terbaik, baik itu dari siswa ke pengajar, pengajar ke siswa, mentor ke tim ke mentor, kemudian termasuk kepada kami penyelenggara begitu. Dan di Bangkit ini kalau di rating dengan bintang 1 sampai dengan bintang 5, learning experience-nya ada di angka average 4,4. Jadi cukup baik, meskipun kita akan introduce beberapa hal yang baru di tahun 2022 ini untuk meningkatkan lagi learning experience. Salah satu pihak yang sangat mengapresiasi Bangkit adalah pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan dalam sesi kelulusan Bangkit yang tadi videonya kita cuplik sebentar, beliau mengatakan bahwa Bangkit adalah salah satu program yang bisa menggabungkan antara social entrepreneurship dan teknologi. Jadi beliau sangat mengapresiasi program ini dan salah satunya Bangkit diset sebagai gold standard untuk kampus merdeka. Kemudian tentang Unpas sendiri, kebetulan tahun lalu baru 6 orang ya yang ikut di Bangkit dengan tingkat kelulusan 50%. Sayangnya baru 50% begitu ya yang menyelesaikan Bangkit sampai akhir. Ini sedikit di bawah rata-rata itu sekitar 75 atau 80%. Jadi harapan kita tahun ini bisa lebih banyak yang ikut dan tingkat kelulusannya bisa lebih tinggi.
Tadi saya sempat menyinggung tentang dukungan inkubasi antara kami, Google dan Kedai Reka, begitu, bahwa proyek-proyek terbaik di Capstone Bangkit itu akan didanai hingga 140 juta per tim atau $10.000, dan diberikan dukungan 1-2 mentor industri per tim. Tim yang diinkubasi di Bangkit 2021, jadi 2021 ini yang kemarin sudah lewat, itu sedang berjalan sampai dengan akhir tahun ini, dan untuk tahun 2022 dan seterusnya, kita berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah dukungan, ya, terutama untuk proyek-proyek yang memang bisa punya visibilitas yang jelas, visibilitas bisnis, dan mungkin bisa tumbuh jadi startup. Jadi fokusnya nanti ke sana untuk 2022 onwards. Nah, kalau tadi kita sudah menyaksikan tentang kelulusannya, acara kelulusan Bangkitnya, berikut adalah salah satu cerita dari lulusan Bangkit 2021. Mari kita simak bersama. Ada tetangga yang ngomong, ngapain cewek sekolah tinggi-tinggi jugaan nanti di dapur gitu. Tapi ambisiku lebih kuat daripada omongan mereka. Saya Lino Verlin, lulusan Bangkit. Sekarang saya bekerja sebagai website developer di Bali untuk bantu keluarga di desa. Saya dari Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kebanyakan orangnya tuh bekerja sebagai petani. Ibu saya seorang petani cabai. Pas saya dapat beasiswa teknik elektro di Bali, ya senang banget dong. Bapak ibu bangga banget. Lalu tiba-tiba pandemi datang. Penjualan cabai ibu saya menurun drastis. Ditambah bapak sakit. Putus asa sih, tapi rasanya nggak mau nyanyain usaha yang udah dilakuin sama keluarga saya. Dari situ saya mulai coba nyari-nyari kerjaan. Setelah tanya-tanya, ternyata saya harus punya skill yang nyata. Suatu hari, dosen saya menginfokan ada pelatihan gratis, namanya Bangkit. Saya lihat websitenya, ternyata Bangkit itu partnernya dari perusahaan-perusahaan besar, jadi saya memutuskan untuk daftar. Waktu belajar cloud computing, seperti IT automation, architecting, Python optimization, memang diajarin sama ahlinya langsung. Dari Bangkit itu kita juga diajarin untuk bikin resume yang bagus, terus wawancara yang bagus. Terus karena di Bangkit itu ada job fair di akhir acaranya, saya ikutan aja ngelamar. Besoknya pas wawancara, pertanyaan yang dari Bangkit itu ada yang keluar, jadi saya lebih gampang untuk menjawabnya. Akhirnya saya diterima jadi full-time website developer. Pas gajian pertama, bapak saya senangnya bukan main. Beliau bilang, biasanya orang tua yang ngasih ke anak, sekarang anak yang ngasih ke orang tua. Lino Verlin yang dulu, anak dari desa, kurang percaya diri. Lino Verlin yang sekarang lebih percaya diri karena punya banyak skill. Ya, itu gambaran bagaimana Bangkit bisa mengubah karir path teman-teman gitu ya. Jadi tentu saja banyak sekali cerita dari lulusan-lulusan Bangkit, Lino Verlin hanya salah satunya. Tapi saya harap teman-teman bisa cukup terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Lino Verlin. Nah, kemudian apa saja benefit dari Bangkit 2022 tadi sudah sempat disinggung juga di video Lino Verlin, bahwa kurikulum yang digunakan adalah standar industri, pengajar yang akan terlibat adalah praktisi, dan kita juga mempersiapkan karir teman-teman termasuk kecakapan skill, baik teks, soft skill, dan bahasa Inggris. Jadi di Bangkit kita nggak hanya mengajarkan atau meminta teman-teman untuk belajar secara mandiri gitu ya, self-paced misalnya, nggak, kita akan kolaborasikan juga dengan sesi-sesi review, kemudian sesi-sesi speakership, ada sesi soft skill, bahkan di Bangkit 2022 kita akan ada sesi bahasa Inggris yang akan dipandu oleh native speaker. Jadi teman-teman nanti bisa belajar bahasa Inggris juga dengan maksimal di Bangkit. Nah, tadi ini cuplikan ini saya ambil dari video Lino Verlin tadi. Ketika belajar GCP misalnya, teman-teman akan dipandu atau diinstruct oleh field engineer dari Google gitu ya. Di sini ada namanya Johannes Glenn, teman-teman boleh cek.
Johannes Glenn adalah field engineer dari GCP di Indonesia yang biasanya juga membantu Tokopedia, Gojek, Traveloka, dan klien-klien Google Cloud yang lain untuk mengoptimize cloud mereka. Jadi yang mengajar di program Bangkit ini adalah memang mereka yang sudah berpengalaman dan sehari-harinya memang praktek. Kemudian yang kedua, konversi 20 SKS. Ini ditetapkan oleh Kemendikbud melalui program Kampus Merdeka. Namun tetap bahwa konversi ini dilakukan oleh kampus. Jadi teman-teman untuk ikut program ini wajib izin dari kampus. Jadi tidak bisa misalnya hanya ikut saja, itu tidak bisa. Harus atas seizin kampus karena teman-teman akan full time di Bangkit. Gitu. Kami akan memprioritaskan mahasiswa yang daftar ke Bangkit dengan konversi terbanyak. Jadi untuk yang misalnya baru bisa konversi 2 SKS atau 3 SKS, itu nanti akan menjadi priority yang kurang gitu dibandingkan dengan yang bisa full konversi 20 SKS. Metode belajar di Bangkit kurang lebih 18 minggu antara Februari sampai Juli 2022, 900 jam belajar, ya, setara 20 SKS. Komponennya ada 4 ini, tapi tentu saja komposisinya tidak rata ya, seperti ini. Ini kan rata 25%, tapi nanti akan ada yang lebih besar daripada yang lain. Yang pertama adalah online self-paced, di mana ini teman-teman belajar secara mandiri, ada persiapan sertifikasi global, nanti ada forum diskusinya, jadi teman-teman bisa belajar bersama begitu. Kemudian yang warna merah ini adalah sesi-sesi sinkronus tatap muka yang akan dipandu oleh pakar industri, kemudian Bapak Ibu dosen yang terlibat juga, kemudian ada alumni Bangkit, jadi teman-teman akan bertemu juga dengan alumni Bangkit tahun sebelumnya, experts, dan sebagainya. Termasuk tadi yang kita bilang bahwa sesi Inggris di Bangkit akan bersama native speaker, ini termasuk di yang merah. Kemudian yang warna kuning ini adalah project based learning gitu ya. Jadi teman-teman akan memecahkan sebuah masalah dan ini dalam bentuk tim. Nanti akan ada mentor dari industri atau dari Bapak Ibu dosen yang mendampingi teman-teman dalam mengerjakan proyek-proyek tersebut. Kemudian yang terakhir, kami juga menyediakan waktu untuk refleksi dan konsultasi. Refleksi ini artinya teman-teman bisa mengendapkan pembelajarannya, teman-teman mungkin bisa belajar mencari resource-resource di luar yang diberikan oleh Bangkit, gitu ya, waktu untuk mendalami lebih lagi materi-materi yang sedang dipelajari, dan konsultasi baik ke dosen pembimbing di kampus asal dan alumni. Jadi kami nanti akan menyediakan pendamping dari alumni Bangkit 2020 dan 2021 yang akan mendampingi teman-teman selama proses pembelajaran. Nah, kemudian benefit yang ketiga adalah Bangkit punya career fair. Di 2021 kita punya 48 perusahaan mitra, 241 lowongan kerja, dan ada cukup banyak lulusan Bangkit yang di-hire. Dan untuk lulusan Bangkit, baik itu tahun 2020, 2021, dan seterusnya, itu selalu bisa hadir di career fair di tahun manapun. Jadi teman-teman nanti bisa, misalnya, oh sekarang memang belum waktunya lulus, belum waktunya mencari kerja. Oke, mungkin bisa sekarang cari peluang untuk part-time atau peluang untuk remote misalnya. Kalau nggak ketemu pun, berarti tahun-tahun berikutnya ketika ada career fair lagi, teman-teman bisa ikut juga. Kemudian yang keempat adalah sertifikasi global. Jadi kami mendorong dan mempersiapkan teman-teman untuk mengambil sertifikasi global. Dan ini sertifikasinya memang bukan merupakan syarat kelulusan, tetapi teman-teman dipersiapkan termasuk sampai dengan simulasi ujiannya atau simulasi sertifikasinya. Kemudian di akhir kami akan tawarkan kepada teman-teman untuk jika berminat mengambil sertifikasi ini. Dan semua benefit ini teman-teman akan bisa terima secara gratis. Terakhir adalah pendanaan inkubasi yang tadi saya sudah sampaikan. Tahun ini ada 15 tim, 140 juta rupiah per tim. Tahun depan bisa jadi bertambah baik dari jumlah timnya maupun dari dukungannya. Jadi kita akan kembangkan lagi inkubasi. Dan catatannya mungkin kalau sebelum ada yang bertanya ya, Bangkit 2022 tidak akan menyediakan uang saku karena kalau teman-teman tadi menghitung semua benefit yang kita berikan, sebenarnya benefitnya itu jauh lebih tinggi daripada uang saku yang mungkin teman-teman terima. Jadi kalau teman-teman yang mungkin
saya mau program yang ada uang sakunya, mohon maaf, Bangkit tidak menyediakan uang saku. Nah, kemudian siapa saja yang dapat mendaftar di Bangkit? Yang pertama adalah WNI, jadi kalau ada yang misalnya exchange dari luar negeri, mohon maaf belum bisa. Kemudian mahasiswa D4 atau S1 aktif. Kalau misalnya ada yang lintas jalur dari D3 boleh, nanti silahkan konfirmasi ke kampusnya apakah diperbolehkan untuk ikut ya, yang LJ, yang alih jalur atau lintas jalur ya bahasanya. Kemudian berasal dari universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia yang terdaftar di PD Dikti, termasuk PTKIN dan perguruan tinggi kedinasan. Kemudian saat ini sedang menempuh atau telah menyelesaikan semester 5. Jadi minimal pada saat program nanti Anda semester 6 ya, Februari sampai Juli 2022. Kemudian bisa berasal dari jurusan apapun termasuk non-IT dan non-teknis, kecuali dari prodi kesehatan. Jadi yang tidak boleh itu dari kedokteran, keperawatan dan kebidanan, karena itu merupakan prodi yang tidak diperbolehkan dari sisi kampus Merdeka. Kemudian berikutnya adalah mahasiswa belum akan dinyatakan lulus dari universitas per Juli 2022. Jadi kalau yang misalnya mau yudisium di Januari atau Mei itu tidak bisa. Opsinya adalah ikut Bangkit kemudian menunda yudisium atau ya tetap yudisium tapi tidak ikut Bangkit begitu. Kemudian yang terakhir adalah diizinkan oleh kampus dan jurusan, dan prioritas tadi sudah saya sampaikan diberikan kepada mahasiswa yang memiliki komitmen konversi SKS tertinggi. Kenapa kita berikan komitmen kepada yang kita berikan prioritas kepada komitmen yang tertinggi? Karena kalau tadi teman-teman lihat Bangkit itu 900 jam programnya selama 1 semester. Kalau 18 minggu berarti satu minggu teman-teman akan menghabiskan 50 jam di Bangkit. 50 jam itu kalau mungkin teman-teman sulit membayangkan, berarti kalau teman-teman menggunakan hari weekday, Senin sampai Jumat, teman-teman akan menghabiskan jam 8 pagi sampai jam 6 sore di Bangkit. Artinya kalau teman-teman misalnya sudah sambil internship atau sambil KKN, itu tidak bisa. Karena ya mau kapan lagi gitu, karena jam 8 sampai jam 6 itu sudah harus dibangkit begitu. Jadi kita mengutamakan yang memang konversi SKS-nya bisa tinggi dan tidak mengikuti program-program lain ya. Jadi misalnya kalau yang internship ya fokus aja di internship-nya. Kalau misalnya ada yang masih bekerja ya harus pilih salah satu begitu. Jadi karena pengalaman tahun lalu banyak sekali yang baru 2 minggu pertama sudah gugur karena tidak kuat dengan 50 jamnya. Gitu. Jadi silakan teman-teman yang mau ikut Bangkit itu dipertimbangkan bahwa Bangkit ini bukan program yang bisa sambil santai gitu ya. Jadi kalau teman-teman memikirkan kayak saya ikut Bangkit aja supaya menghindari kuliah di kampus gitu, kebalik gitu. Ini adalah program yang sangat ketat, sangat rigorous, sangat capek saya bisa bilang. Jadi ini bukan program main-main untuk teman-teman. Nah, alur registrasi teman-teman bisa ke halaman g.co/bangkit ya, g.co/bangkit. Nanti teman-teman akan masuk ke webnya, ada form registrasi, ada nanti teman-teman akan lanjut dengan assessment test, kemudian ada form administratif yang berisi persetujuan dari kampus dan surat komitmen secara individu. Terakhir, teman-teman akan mendaftar di program Kampus Merdeka Kemendikbud. Sampai saat ini untuk langkah yang terakhir ini teman-teman baru bisa mendaftar account-nya saja, belum bisa dipilih untuk programnya, dan nanti begitu bisa dipilih kita akan update teman-teman untuk masuk ke program tersebut. Nah, jadi buat saya tahun ini kita akan mencari kurang lebih 3.000 peserta Bangkit untuk 2022. Sudah cukup banyak contoh-contoh di luar sana, teman-teman bisa cek, teman-teman bisa googling lulusan Bangkit begitu, sudah cukup banyak ceritanya, teman-teman bisa cek. Ada yang sekarang sedang student exchange di Glasgow, sekarang ada yang juga intern di Tokopedia, Cassandra yang posternya ada di situ. Ada juga yang teman-teman yang sekarang sedang research bersama Bapak Ibu dosennya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk teman-teman bisa mengubah karir stepping teman-teman ke depan.
Saya kira itu yang saya sampaikan. Untuk teman-teman yang mau daftar Bangkit, silahkan ke g.co/bangkit. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Sandika Gali. Baik. Terima kasih banyak, Mas Yoza. Wah, ini kayaknya teman-teman yang ada di Zoom sekarang udah mulai kebayang tuh kira-kira kalau ikutan Bangkit udah semester depan nih bakalan seperti apa. Kalau misalkan udah ada yang mau ditanyain, ya langsung jangan lupa tulis aja pertanyaannya di Slido yang saya kasih tadi. Kalau misalnya masih mau menunggu dulu pemaparan dari narasumber kita berikutnya, boleh ditahan dulu pertanyaannya ya. Tapi semua pertanyaannya akan kita jawab nanti di sesi Q&A di akhir. Lalu mengenai pendaftaran tadi juga mungkin kalau untuk pendaftaran nanti kalian akan didampingi juga oleh Prodi ya. Jadi setelah ini boleh didiskusikan lagi bersama Prodi. Tapi kalau misalkan tadi kalian lihat ya, rasanya benefitnya sangat banyak ya rekan-rekannya. Buat yang memang tertarik untuk kedepannya menempuh 3 jalur, tadi ada 3 jalur ya. Cloud, machine learning, dan satu lagi Android ya, Mas Yoza ya. Nah, itu kalau dari instruktur udah nggak perlu diragukan lagi. Saya kenal beberapa instruktur dari Bangkit. Kalau apalagi untuk Android kurikulumnya juga menggunakan kurikulumnya Decoding ya, Mas Yoza ya. Betul. Udah menurut saya udah paling lengkap sih roadmap-nya ya. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah mampir tuh ke website-nya Decoding, menurut saya nggak ada lagi gitu ya roadmap pembelajaran Android yang selengkap itu gitu. Buat yang senang web, kalau yang senang web mungkin bisanya di cloud ya, Mas Yoza ya? Betul. Jadi di web itu nanti ada back-end, ada API gitu ya. Itu teman-teman yang bisa tertarik di cloud. Atau di machine learning juga sebenarnya bisa, karena nanti kan teman-teman bisa integrasi misalnya machine learning dengan web misalnya kayak gitu. Oh ya, oke. Tapi kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan lebih detail lagi, boleh ditanyakan. Nih saya sudah melihat juga nih ada Bu Ai sudah hadir di Zoom kita. Assalamualaikum Pak Dika. Waalaikumsalam Bu Ai. Gimana Bu? Sehat Bu? Iya, masih di klinik ini. Tadi baru registrasi, sekarang nunggu dokter. Tadi menyimak. Sinyalnya jelek ya? Iya. Aman Bu, suaranya jelas. Oh aman, oke. Sip. Ya. Enggak, dilanjut Pak Dika. Oke, baik Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan hadir juga di acaranya. Oke, baik ya rekan-rekan ya. Ingin ditanyakan terkait Prodi dan Bangkit, keterkaitan Bangkit dengan Prodi, nanti mungkin bisa saya jawab juga ya Pak Dika. Ya, boleh. Silakan Pak Dika. Terima kasih Bu. Oke ya rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita langsung aja masuk ke sesi berikutnya. Jadi kalau buat tadi dari kalian yang udah mendengarkan penjelasan dari Mas Yoza tuh udah semangat ya pengen ikutan. Sekarang kita akan makin kasih kalian semangat lagi dengan mendengarkan sharing session dari akang-akang alumni dari Bangkit angkatan sebelumnya. Jadi tahun lalu kita juga udah mengikut sertakan beberapa mahasiswa ke Bangkit. Jadi kalau kalian pengen dengar pengalamannya, sekarang kita udah ada Kang Aditya Fataha dan Kang Ilyasa Rido ya, yang akan mungkin berbagi mengenai pengalaman mereka berdua setelah mengikuti kegiatan Bangkit tadi. Juga nanti mungkin akan memberikan tips and trik gimana cara mengatasi kesibukan gitu ya yang ada di kegiatan Bangkit ini. Oke, saya persilakan kepada siapa dulu nih? Mau Kang Adit dulu atau mau Kang Ilyasa dulu? Sepertinya Ilyasa maunya Adit dulu. Adit dulu, boleh. Oke, silakan Kang Adit. Barangkali ada yang akan di-share, saya persilakan ke Kang Adit. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum, Sampurasun, selamat siangnya semuanya. Selamat bergabung di roadshow acara kita ini. Dari saya, izin share screen. Presentasi dari kita. Salah itu. Nah, screen. Oke. From the beginning. Oke, baiklah. Oke. Nah, kita di sini dari saya dan teman saya Ilyasa
akan membagikan pengalaman kita selama mengikuti program Bangkit ini. Itu sebabnya kenapa nama acara ini The Bangkit Experience, karena ini merupakan once in a lifetime opportunity, suatu program yang hanya sekali kalian bisa laksanakan, kecuali kalau kalian persyaratannya yang di semester 7 dan akhir bisa. Nah, apa saja sih yang kita ikuti selama di program Bangkit ini? Ada beberapa. Tapi sebelumnya di program ini kita akan menjelaskan itu dalam 3 kategori. Pertama, profil kita, siapa diri kita, kenapa kita ikut Bangkit. Kedua adalah aktivitas apa saja yang kita ikuti di program ini, dan yang terakhir adalah benefit apa aja. Nah, maka dengan itu kita perkenalkan dulu nih, bisa dari kalian belum ada yang kenal. Dari saya, izin salam kenal. Dari saya, untuk pengalaman edukasi, saya angkatan 18 dari Universitas Pasundan, Teknik Informatika, dan saya udah mengikuti program Bangkit tahun 2021 dan alhamdulillah lulus resmi menjadi Bangkit Graduate di Cloud Computing Learning Path, dan saat ini ikut MBKM juga di Aptikom di Data Science Learning Path. Di pengalaman saya selama saya mengikuti Bangkit, saya juga aktif berkontribusi di Prodi dan juga di organisasi Unpas lainnya, seperti di asisten laboratorium praktikum, di HMTF sebagai mentor untuk event web developer-nya yang alhamdulillah saya juga jadi top 3 terpilih jadi student mentor, dan di DKM sebagai sekretaris umum dan pengurus. Dan ada teman saya, Ilyasa, dipersilakan. Oke, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilyasa Ridho. Saya mahasiswa angkatan 2018 Universitas Pasundan. Di Bangkit 2021 kemarin saya mengambil mobile development dan ya, ini ada beberapa experience ya selama saya mengikuti Bangkit kemarin. Oke, baiklah. Nah, itu berkaitan dengan profil kita sederhana. Nah, terkait alasan kita ikut Bangkit, dari Ilyasa mau sharing dulu nggak alasannya? Oke. Jadi kalau buat dari saya sendiri kan, jadi ini tuh apa ya namanya, program baru ya, Kampus Merdeka gitu ya. Jadi saya tuh tertarik gitu sama program baru ini, jadi makanya saya join gitu. Selain itu juga kan habis dari semester 5 kemarin tuh ya, semester 5 ada sesi buat magang ya. Jadi mungkin itu persiapan saya buat magang atau kerja praktik gitu ya. Gitu. Oke, baik. Kalau dari saya, alasan saya ikut Bangkit itu awalnya jujur saya ragu, karena saya memiliki pengalaman sampai 2 kali gagal menerima beasiswa luar negeri. Ceritanya waktu itu dari Kaprodi, dari Bu Ai mengirimkan share tentang program Bangkit ini dan merekomendasikan saya untuk ikut sama dosen lainnya juga. Dari saya terus mempertimbangkan, saya ikut gak ya? Apakah saya akan gagal lagi? Nah, itu pemikiran doubts itu terus ada. Tapi dari salah satu video motivasi di pembukaan Bangkit 2020, ketika saya nonton, salah satu motivasi instrukturnya itu mulai aja dulu, dan itu cukup mendorong saya untuk register, ikut testingnya, dan keterima akhirnya. Dan ya itu cerita saya ikut Bangkit, dan saya nggak menyesali perbuatan itu. Itu Bangkit telah menerima banyak sekali benefit bagi saya. Nah, speaking of benefit, kita untuk mendapat benefit semua itu kita harus tahu dulu nih aktivitasnya apa aja. Nah, di aktivitas apa saja sih yang kita pelajari dan kita ikuti di Bangkit ini? Pertama, kita itu mempelajari technical skills-nya, skill yang sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan IT sekarang. Ada yang di coding, ada yang di Coursera, sama ada yang di QuickLabs. Paling yang di coding kebanyakan di mobile development. Dari Ilyasa bisa sharing? Iya, jadi ya seperti yang tadi Mas Yogia bilang ya. Jadi untuk Android itu kebanyakan dari platform coding ya, dari basic sampai ke expert, sampai simulasi di coding.
Oke. Kalau yang bagi kalian yang akan ikut cloud, itu kalian untuk sesi di coding itu hanya ada satu kursus, yaitu kursus web developer-nya, pemrograman dasar web. Dan kalian pasti akan kebanyakan mainnya itu di Coursera-nya, kursus seperti Google IT Spot, Automation dengan Python, dan juga di Quick Labs-nya. Di Quick Labs kalian akan banyak bermain menggunakan GCP secara ringkasnya. Nah, itu technical skills yang kita pelajari. Dan yang kedua, yang next itu adalah soft skills. Ini sesuatu favorit saya. Kalau dari pengalaman saya mengikuti soft skills ini, di setiap kelas akan ada IoT session. Itu sesi instruktur lab, di mana ada instruktur IT yang akan senantiasa membimbing kita cara bukan hanya mempelajari, tapi juga mempraktikkan soft skill ini di kehidupan sehari-hari. Ini yang menurut saya paling bermanfaat. Contohnya yang saya sering mempraktikkan itu adalah critical thinking, professional communication, startup valuation. Itu saya manfaatkan untuk membangun bisnis keluarga saya juga. Kalau dari Ilyasa gimana? Soft skill ini sangat bermanfaat ya. Kita bisa tahu gimana gitu buat caranya untuk bagi waktu, bagaimana caranya untuk interview misalnya ya. Interview kerja atau bahkan untuk membuat CV gitu. Banyak sekali sih manfaat dari soft skill, satu mengikuti soft skill. Oke, dan itu terkait soft skills. Next, yang selanjutnya adalah extra webinar. Ini beberapa di antaranya nggak wajib, ini bersifat opsional. Tapi kalau kalian mengikuti yang akan senantiasa disediakan di YouTube-nya Bangkit, ini pasti kalian akan mendapat banyak sekali pelajaran hidup yang berharga. Ada yang dari IT, ada saran dari IT experts, ada yang dari luar negeri, ada yang dari perusahaan ternama seperti Tokopedia, Traveloka, dan segala macam. Ini kalian ketika mempelajari masing-masing dari webinar ini, dan kalian praktekkan, pasti akan terasa gitu efeknya. Salah satunya webinar yang saya ikuti itu guest speaker session, International Women's Day, dan banyak lainnya gitu. Dari Ilyasa ada teman? Gimana Ilyasa? Enggak? Oke, baiklah. Berarti kita bisa lanjut. Next. Untuk aktivitas selanjutnya, nah itu ada terkait time and work management. Ini yang kita berdua praktekkan hampir tiap saat. Nanti istilahnya ketika kalian udah fix di Bangkit nih, dari Bangkit udah otomatis menentukan jadwal kalian yang harus ikuti apa aja tuh, kursusnya apa aja, kelas apa saja yang harus kalian ikuti, deadline tugasnya, dan memang bisa dikatakan ini sangat membantu saya dalam manajemen waktu dan juga manajemen kerja ini, di mana kalian bisa banyak sekali perbanyak referensi dan komunikasi dengan teman-teman dari Bangkit lainnya ke call. Kalau yang kita alami itu biasanya di Discord ya biasa. Iya, ada Discord buat diskusi. Ya itu dia. Dan ini akan sangat mengasah manajemen waktu dan kerja kalian secara efektif dan efisien. Dan ini yang sering kita berdua praktekkan bahkan sampai saat ini. Oke, next aktivitas lainnya itu adalah cakap yaitu sesi Inggris. Nah, untuk yang sebelumnya kita alami juga, kita direkomendasikan untuk ikut program ini. Dan ini akan sangat mengasah keterampilan kalian dalam bukan hanya speak in English, tapi juga grammarnya dan segala macam, everything in English. Jadi kalian akan benar-benar bisa dikatakan cukup fasih dalam pembelajaran di cakap ini. Dari biasa kamu dapat sertifikatnya nggak? Iya ada. Iya ya, berarti dari cakap juga ada. Mereka juga menyediakan sertifikatnya, dan sertifikatnya juga nggak ada masa berlakunya, itu bersifat permanen. Jika kalian bisa menyelesaikan kursus di cakap ini. Oke, next adalah capstone project presentation. Ini yang paling banyak ngalamin sama Ilyasa. Silakan Ilyasa mau sharing terkait projectnya. Oke, jadi kan di Bangkit itu tadi ada yang tim project ya. Jadi di akhirnya tuh kita harus menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi masalahnya tuh apa sih? Nah, kita tuh harus menyelesaikan sama tim. Jadi ya
Jadi kita tuh harus harus tahu gitu ya. Jadi kita bisa mengimplementasikan apa yang kita pelajari saat belajar sendiri itu sama digabungin sama tim gitu ya. Ya gitu itu. Oh ya, dan sebagai tips juga di masing-masing tim yang kita alami itu masing-masing fokus pada learning path-nya masing-masing. 2 dari machine learning, 2 dari cloud, dan 2 dari Android. Jadi selama kita di Bangkit, kita benar-benar belajar untuk berkolaborasi dengan mahasiswa lainnya dari kampus lain untuk bisa membuahkan satu project ini. Dan project ini kita benar-benar dilatih untuk membuat produk fix yang hasil jadinya dan juga presentasi kepada perwakilan dari pihak Bank Hijau juga. Kang mau nanya dong, Kang, timnya itu milih sendiri atau dibuatkan? Saya waktu kemarin tuh kita milih sendiri ya, ada milih sendiri, tapi saat misalnya kita bisa milih sendiri atau dipilihin tuh. Oke. Jadi ada opsinya ya, mau milih sendiri bisa, mau dipilihin bisa, tapi harus campur antara 3 itu ya? Iya. Lebih tepatnya adalah kalau tidak milih sendiri akan dipilihkan. Ya itu. Jadi harus milih sendiri dulu, kalau enggak nanti terpaksa dipilihkan. Ya. Oke. Thank you Kang Adit. Sok silakan lanjut lagi. Oke, itu terkait capstone project presentation. Ini akan dilaksanakan di minggu terakhir. Oke, dan yang terakhir adalah terkait aktivitas apa saja yang kita alami. Dan sekarang kita akan membicarakan apa saja benefitnya. Pertama itu kita ini saya salah slide ya, sorry, maaf. Kita mulai dari sini dulu. Oke, saya dari sini. Nah, pertama, apa saja sih benefit hasil kerja kelas kita selama di Bangkit itu? Pertama, kita mendapat berbagai macam professional certificates. Dari Ilyasa, kamu dapat dari decoding ya untuk pemrograman Android-nya. Ya, kalau dari saya dapatnya dari Coursera-nya, latihan full Google IP support, sama juga kita berdua juga dapat sertifikat dari Cakapnya juga. Nah, itu professional certificate. Dan benefit lainnya adalah global certification. Nah, ini yang sangat didorong oleh program Bangkitnya itu untuk seperti kalian di sini. Jika kalian bisa mendapatkan global certification ini, peluang kalian keterima di dunia pekerjaan yang berskala internasional itu peluangnya akan sangat tinggi. Dan dari program Bangkit pun menyediakannya secara gratis. Jadi kalau kalian bisa memanfaatkan setiap ilmu yang kalian pelajari, mau itu di coding atau di Coursera atau di Quick Labs, dan kalian mengikuti ini, peluang kalian akan semakin tinggi. Itu global certification. Kalau fail seperti yang udah dijelaskan oleh Pak Yoza juga, dari kita alumni Bangkit mendapat kesempatan untuk bisa di-hire di berbagai perusahaan IT yang bekerja sama yang merupakan partner sama program Bangkit ini. Sama yang terakhir yang paling obvious, free merchandise, berupa baju, jaket, gelas, dan apapun itu. Dari saya kamu dapat apa aja? Iya, yang tadi disebut. Oh ya, baju itu, oke. Iya, dan ini benar-benar free. Ini ditentukannya itu sehingga dari kita itu ditentukannya per poin. Poinnya itu ditentukan dari seberapa usaha dan progres kalian selama mengikuti program Bangkit. Dan poinnya itu akan di-convert menjadi suatu poin untuk menentukan kalian dapat apa aja, bisa dapat baju, bisa dapat ini. Yang paling mahal itu seingat kita itu yang jaket ya, sampai 3.000 poin. Itu. Jadi intinya Bangkit sangat mengapresiasi progres usaha kalian. Oke. Dan itu saja dari kita, dan saran dari kita berdua sih, ya kalian ikut program Bangkit ini yang merupakan seperti saya bilang, once in a lifetime opportunity. Dan bagi kalian yang sering banyak PC ke saya, Kang saya masih ragu, Kang saya masih takut. It's okay, saya juga mengalami hal yang sama. Tapi intinya mah mulai aja dulu. Coba aja dulu, karena you will never know. Rezeki itu mah ada di tangan Sang Pencipta. Ya penting kalian mau berusaha. Itu saja kata motivasi dari saya ya. Sekian dari presentasi kita dari para alumni. Saya silakan ke Pak Dika kembali. Mantap, terima kasih
Kang Adit sama Kang Ilyas ya. Jadi silakan buat teman-teman yang mau nanya, tulis dulu pertanyaannya di Slido. Tapi sebelum saya masuk ke sesi Q&A, tadi saya pengen tahu dulu nih pengalaman Kang Adit sama Kang Ilyasa saat kegiatan pembelajaran di Bangkitnya. Tadi saya kayaknya belum dapat gambaran gitu. Gimana sih, kan kalau kuliah mah udah jelas nih Kang Adit. Yes. Hari Senin kuliah pemrograman web jam 7 sampai jam 9. Terus habis itu kosong. Nanti habis itu ada lagi kuliah, ada tugas. Nah, kan kalian berdua nih nggak kuliah berarti kan? Iya. Nggak ngambil perkuliahan di kampus kan? Nah, coba ceritain gimana hari-harinya gitu. Ngapain aja sih? Apakah dikasih jadwal gitu dalam 1 minggu, jam segini kuliah ini juga sama, ada tugas ini. Nah, coba ceritain dong. Kalau saya sih mungkin hampir sama ya. Jadi dari Bangkitnya sendiri itu ada 2 kali kelas ya per minggu untuk sama instruktur itu ya. Jadi ada 2 kali kelas per minggu. Nah sisanya itu yang buat self-paced itu yang tadi belajar mandiri itu sendiri. Jadi sisanya memang lebih banyak belajar mandiri ya. Belajar mandiri. Tapi kalau dari waktunya gimana Kang Ilyas? Kan cukup banyak juga tadi ya kegiatannya dan nggak bisa santai-santai kayaknya ya, nggak bisa main-main juga tuh. Pintar bagi waktunya ya. Mesti pintar bagi waktunya biar bisa mengikuti Bangkit dengan baik ya. Iya betul. Tapi kita juga jadi banyak teman dari luar kampus juga ya. Iya. Kalian punya grup gitu nggak? Atau tadi Discord tuh teman-teman Bangkit? Iya, kalau dari saya bisa dikatakan beberapa ya. Ya kan, terus tadi juga ada yang misalnya dari project team gitu ya. Ya mungkin kita banyak kenal sama teman-teman yang di luar kampus gitu. Itu tuh menarik tuh. Jadi temennya ada yang di Unpas banyak temennya, di luar kampus juga banyak temennya. Oke. Sekarang saya lihat udah cukup banyak nih pertanyaan yang ada di Slido-nya. Silakan buat yang masih mau kirim pertanyaan, kita terima ya. Kalau gitu sekarang langsung aja kita masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab. Kayaknya udah pada tidak sabar juga ini pertanyaannya untuk dijawab ya. Kita mulai dari yang pertanyaan pertama nih. Ada pertanyaan dari Kang Muhammad Wildan. Nah, ini pertanyaannya begini. Izin bertanya, untuk sertifikat di Bangkit, apapun roadmap-nya ya. Tadi kan kalau saya lihat Ilyasa sama Adit sertifikatnya beda ya. Apakah memiliki masa berlaku? Jika iya, berapa lama masa berlakunya? Oke, itu pertanyaan bagus. Mau dari Ilyas dulu atau dari saya dulu atau ke Pak Yoza dulu? Dari Pak Yoza mau menjawab? Ya, pada prinsipnya sih biasanya sertifikasi IT itu kalau yang bergengsi sih biasanya 2 atau 3 tahun ya. Itu secara default, maksudnya kecuali kayak tadi yang dibilang kayak cakap itu kan skill bahasa Inggris kemungkinan sih nggak luntur gitu ya. Tapi kalau tech itu kan biasanya ada update, ada yang deprecate gitu kan. Nah itu 2 sampai 3 tahun sih biasanya. Setahu aku di coding itu 3 tahun. Kalau Coursera mungkin sekitar itu juga 2 atau 3 tahun juga sih ingat aku. Kalau ada ya itu ada masa berlaku. Oke, kan harapannya sertifikatnya itu bisa digunakan untuk mencari kerja gitu ya, dan kayaknya sebelum sertifikatnya habis sudah dapat kerja kayaknya. Iya. Gitu. Oke, itu ya. Jadi mungkin bisa menjawab untuk Kang Wildan, sertifikatnya untuk yang bahasa Inggris itu tidak ada masa berlaku, dan untuk yang... Pak itu kalau boleh share screen Slido-nya. Oke, boleh. Siap. Kita ke sini ya. Jadi bisa dilihat. Oh, bentar. Saya pindahin dulu. Ini ya. Jadi tadi yang pertama sudah kita jawab pertanyaannya, kita masuk ke pertanyaan kedua. Nah, apakah yang non-IT bisa keterima di Bangkit?
Nah, ini rasanya tadi sudah terjawab ya. Ini pertanyaan dari Anonymous. Mungkin bisa dijawab Kang Adit, Mas Yoza, atau Kang Ilyas. Harusnya sih bisa ya. Dari yang kita tes sebenarnya nggak ada masalah kok, non IT. Kemarin saya diprotes waktu salah satu sesi roadshow gini, aku lupa di sesi yang mana, tapi waktu aku nyebut kayak paling jauh itu teknik gitu, ada yang bilang lulusan cloud dan dia distinction kalau tidak salah di cloud, artinya kalau di kampus mungkin kayak cum laude gitu lah ya, itu dari sastra Jepang. Jadi terus yang saya ingat banget adalah 2 minggu yang lalu saya ketemu dengan alumni Bangkit di Bali. Dia adalah teknik kelautan. Jadi sebenarnya sih nggak sangat tidak depend ya. Selama memang mau belajar tentang IT, bisa mengoperasikan komputer harusnya aman. Ya, betul. Jadi boleh. Ini kayaknya yang nanya nggak tahu nih apakah mahasiswa teknik informatika Unpas atau yang ngirim pertanyaan dari live YouTube-nya nih kayaknya ya. Jadi Anonymous ini mungkin dia non IT, apakah bisa? Bisa ya, selama ya tadi memenuhi kriterianya. Nah ini kalau pertanyaan berikutnya nih saya menarik juga nih. Kan tadi disuruh milih 3 roadmap tuh, katanya ada 3 kategori. Kan mungkin hanya boleh ikut 1 ya, tapi kalau daftarnya di semua kategori boleh nggak gitu? Ya, kalau soal pendaftaran, kalau di 2021 kemarin, Ilyasa sama Adit mungkin bisa milih ya 3. Maksudnya prioritasnya pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Tapi kalau di Bangkit tahun ini, dari awal kita sudah set 1. Jadi hanya bisa pilih salah satu. Masa kita dari tadi bilang, ini mahasiswa harus fokus, mahasiswa harus ngikutin ini, nggak boleh ikut yang lain. Tapi kita sendiri kayak, ya udah pilih pilih antara 3 kan gitu kan, nggak konsisten gitu. Jadi kalau emang dari awal ya udah harus fokus gitu. Oke. Betul, jadi memang harus sudah dipilih ya. Harusnya sih begitu kita milih ya kita udah tahu ya, kita tuh senangnya di mana gitu. Jangan apa ya, gimana nantilah ya, jangan gitu. Lagian kalau informatika Unpas kalian kan tingkat 3. Tingkat 3 itu udah dapet kuliah infrastruktur udah dapet, jadi udah kebayang kira-kira kalau mau cloud seperti apa, kuliah web udah dapet, paling kuliah machine learning yang belum ya. Kalau machine learning itu mobile juga semester 6, jadi kayaknya harusnya udah bisa milih gitu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya nih. Apakah harus sudah sangat mumpuni skillnya untuk ikut Bangkit? Nah, ini yang pas menjawab kayaknya para alumni nih yang iya kemarin. nih, coba. Iya. Oke, dari saya ingin berpendapat. Waktu saya ikut Bangkit, skill saya yang saya tahu hanya web development. Dan ketika saya memilih dari ketiga opsi ini, dan saya direkomendasikan untuk ikut cloud, dan saya belum benar-benar kebayang gitu cloudnya apa gitu. Jadi belum tahu ya Kang Adit ya cloud itu benar-benar apa ya? Ya benar-benar nol gitu. Dari saya baru tahu cloudnya setelah ikut Bangkit justru. Jadi ketika saya mempelajari cloud dari benar-benar dari dasar, saya baru tahu. Ya, jadi memang terkait pertanyaan ini untuk kalian yang skillnya masih nol seperti saya, nggak apa-apa. Intinya mah dari Bangkit itu kan kita belajar dari dasar dulu. Toh diajarinnya dari dasar juga ya? Iya. Oke. Kalau dari tahun ini bahkan kita ada matrikulasi untuk yang non IT. Jadi yang untuk non IT kita siapin mulai dari kayak dasar pemrograman, bikin flowchart, logika pemrograman itu kita siapin juga. Belajar Git itu kita siapin juga. Jadi nggak usah khawatir. Ya, jadi selama seneng ngulik, semangat belajarnya harusnya sih bisa lah. Kalau dari Kang Ilyasa gimana dulu? Udah pernah ngulik-ngulik Android gitu? Kamu tuh ngikutnya semester 6 apa semester 7 ya? Semester 6 kemarin. 6 kan? Berarti kan 6 itu saatnya kamu ngambil kuliah mobile kan? Berarti kan belum dapat mobile kan? Tapi dulu saya di SMK sempat ini Android sih. Cuma itunya masih Java. Cuma kan yang di ini Kotlin ya, jadi beda gitu. Jadi beda bahasanya. Jadi belajarnya dari awal lagi kan? Ya, jadi belajarnya dari awal lagi. Tapi pengetahuan kamu tentang Java sebelumnya kepake dong? Iya, kepake. Soalnya ada kelasnya juga kalau.
Ya, betul. Nah, itu jadi sebenarnya untuk sangat mumpuni ya enggak, kan namanya juga belajar ya. Kalau udah jago mah ngapain gitu ikut bangkit, udah aja langsung kerja gitu. Cuma kan di sini kita belajar dengan resource yang luar biasa gitu. Jadi yang penting semangat belajar dan seneng ngulik gitu. Aman sih. Next ya. Pertanyaan udah tiba-tiba banyak, tadi perasaan nggak sebanyak ini. Next. Untuk seleksinya sendiri, apa yang harus dipersiapkan? Nah, ini kira-kira apa yang harus kita siapin untuk seleksinya? Oke, kalau opini dari saya sih, saya ikuti setiap panduan yang udah disiapkan oleh bangkitnya di website resmi mereka. Mau itu, pertama kan kita register, terus kita ikuti testingnya yang di decoding. Yang di testing di decoding itu karakter kita dan juga teks teknisnya, dan terus kemudian mempersiapkan surat dari prodi yang mengindikasikan kalau prodi menyetujui untuk mengikuti bangkit, dan yang terakhir register via waktu itu via website MBKM. Oke, terkait seleksi itu terkait seleksi sendiri. Tapi kemudian ya saya checklist dulu. Ya itu dia sambil di checklist. Tapi apakah agar bisa diterima di seleksinya? Saran dari saya itu bagi teman-teman angkatan 1920, kalian bisa memanfaatkan ilmu di Matkus semester 1, 2, dan 3. Kalau yang akan ikut Android itu pasti yang kepakai itu pemrograman Java, ya kan Ilyas? Ya, pasti Java. Ya, kalau yang di cloud waktu saya ikuti testingnya itu yang kepakai itu web programmingnya, jQuery terus ya betul, jQuery semua web programming HTML sederhana. Git juga kepakai berarti ya? Nah justru Git, kalau Git itu pasti akan kepakai di kolaborasi projectnya justru. Oh, semuanya harus bisa kan? Ya. Skill wajib untuk anak IT itu sekarang tuh Git. Oke. Kalau Kang Ilyas menyiapkan apa sebelum ikutan kemarin? Belajar dulu atau langsung barbar aja? Daftar? Langsung nyoba aja. Gas aja ya? Wih, mantap. Ya, jadi boleh tuh dicoba ya buat kalian. Coba aja dulu. Berusaha dan berdoa. Oke, mantap. Nah, ini mungkin saya akan coba up satu pertanyaan. Tadi ada yang menarik ya. Ini saya skip dulu ya. Yang pertanyaan teman-teman yang lain nih. Ada soalnya ini terkait dengan administrasi. Saya coba taruh ke atas. Mungkin kita bisa minta bantuan Bu Ai, barangkali masih ada nih. Ada pertanyaan nih untuk... Mungkin pertanyaannya bisa saya bacakan ya Bu Ai ya? Boleh, Mbak. Ini katanya, jumlah tampilan SKS yang saya peroleh di kampus atau di situ itu beda dengan tampilan SKS di PD Dikti. Apakah nanti akan berpengaruh? Mungkin ini kaitannya dengan konversi kali ya. Baik, Pak Dika bisa dengar suara saya? Aman Bu, kedengeran Bu. Oke. Ini pertanyaannya konteksnya dari peserta bangkit atau gimana ya? Karena kalau di prodi kan tugasnya membantu melakukan rekognisi, mengkonversi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa kita di luar kampus ke nilai-nilai sesuai dengan mata kuliah yang ada di kita. Nah, kemudian nanti fakultas dan institusi ya Unpas akan melaporkannya ke PD Dikti. Apakah memang makanya ini mahasiswa MBKM atau bukan gitu ya? Kalau memang konteksnya MBKM, apakah memang ada yang belum terkonversi, belum terekognisi, itu nanti bisa dicek oleh prodi. Tapi kalau misalnya ini bukan mahasiswa MBKM, tapi melihat ada perbedaan, barangkali memang ada yang belum finish ya, belum closing sehingga belum dilaporkan ke PD Dikti. Kan ada periodisasi juga kan, bagaimana institusi itu melaporkan ke PD Dikti kan memang bertahap ya. Jadi kalau prodi kan melaporkan ke fakultas dulu. Nah, fakultas kan
menunggu dari semua prodi, nanti institusi atau Unpas menunggu dari semua fakultas. Setahu saya sih seperti itu ya, tapi barangkali kalau yang bertanyanya ada di sini boleh dikelirkan juga nih konteks pertanyaannya sebetulnya kemana gitu ya. Oke. Itu mungkin kalau dari saya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi mungkin ini yang bertanya Mas Anonimus ini atau Mbak Anonimus ini dilihat dulu konteksnya. Apabila ini kaitannya dengan MBKM, sebetulnya kan konversinya juga bisa dilakukan oleh prodi, tapi kalau tidak ada kaitannya dengan MBKM juga sebetulnya ini bisa didiskusikan langsung aja dengan prodi ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya dari Bu Ai. Dan ini nih ada 2 pertanyaan menarik nih. Ini kayaknya lagi banyak pertanyaan sebenarnya di luar MBKM juga nih, mahasiswa sekarang lagi rame nih. Time management sama emotional management gitu. Mungkin Kang Adit bisa cerita nih, gimana nih pada saat ngerjain kan cukup padat nih. Tipsnya apa buat manage waktu sama manage mood yang tidak mendukung tuh. Gimana kira-kira? Oh, Kang Adit nge-freeze kayaknya ya. Kang Adit. Halo. Kang Ilyas juga sama ini teh. Pada kemana ini? Wah, menarik padahal ini pertanyaannya ya, karena memang kegiatannya akan cukup padat. Manage waktunya gimana? Tapi gimana Kang Ilyas, bisa coba jawab Kak? Gimana kamu manage waktunya kemarin? Jadi kalau saya ininya kebanyakan malam ya codingnya gitu. Kalau buat tesnya kebanyakan malam gitu. Terus kalau ngerjain tugasnya maksudnya? Iya, maksudnya belajar mandiri atau apa kebanyakan malam. Ya untuk tim manajemennya gitu. Terus biasanya kalau tugas ada deadline-nya gitu nggak? Oh iya, ada deadline-nya sih. Biasanya mepet atau enggak? Enggak ya? Kan pasti ada timeline dan waktunya juga ya? Iya. Minimal seminggu sebelum itu udah selesai gitu. Iya. Ya, sama aja kayak kuliah kali ya Kang ya? Kuliah juga kan ada tugas gitu. Sama aja kan? Iya. Banyak mana tugasnya? Kuliah atau ini MBKM? MBKM kayak lebih banyak MBKM. Lebih banyak ya? Iya. Lebih seru soalnya. Kang Adit gimana Kang Adit? Bisa Okay. ceritain nggak? Time management ya. sama emotional management nih gimana nih? Ya ini justru banyak yang ditanyakan kepada saya nih anak teman-teman dari 19, 20, 21. Oke, pertanyaan bagus. Agak kebayang saya juga sambil ceritain pengalaman saya. Waktu saya ikut Bangkit, saya juga harus memenuhi tanggung jawab saya di organisasi dan juga di lab sebagai asisten. Waktu itu ngajar 2 praktikum sama juga jadi mentor. Dan itu suatu perjuangan. Tapi menurut saya itu pertama satu hal yang kalian harus tanamkan di diri kalian itu ada pertama niat. Kan niat kalau kalian bisa dan akan menyelesaikan setiap aktivitas yang kalian ikuti. Ketika kalian lagi daftar di Bangkit, berarti kalian udah harus niatkan kalian harus lulus Bangkit. Itu dia. Pertama niat. Dan saya semester 6 itu benar-benar multitasking di organisasi, di lab, di HMTF, jadi mentor, jadi di Bangkit. Itu benar-benar saya tanamkan niat, saya harus menyelesaikan keempat aktivitas ini at the same time gitu. Itu pertama satu niat. Kedua, komitmen. Nah, komitmen ini nih yang benar-benar harus diasah. Caranya simple. Ketika kalian memulai suatu aktivitas, itu kalian mulai aja dulu. Kenapa? Soalnya kalau kita biasanya salah satu bad habit yang dulu saya miliki itu saya tuh senantiasa menunda-nunda pekerjaan. Lebih tepatnya tugas. Itu waktu semester 1 sama 2 waktu saya masih maba. Dan ketika saya alami dan pelajari dari IRT session mengenai time management sama work management yang disediakan oleh Bangkit, saya benar-benar praktekkan komitmennya untuk menyelesaikan setiap tugasnya gitu. Jadi
dari setiap, bayangkan setiap tugas, setiap responsibilities yang saya harus selesaikan, saya atur semuanya. Saya atur kapan harus menyelesaikan tugas ini, kapan saya harus menyelesaikan aktivitas ini. Misalnya salah satu hal yang saya sangat ingat itu waktu bulan bulan Mei. Satu hari itu ada 2 aktivitas yang bentrok antara organisasi dengan Bangkit. Jadi organisasi ada agenda sendiri, di Bangkit harus ada kelas yang harus saya ikuti. Dan waktu itu karena saya memiliki komitmen, saya langsung menyelesaikan yang aktivitas di organisasi tidak mengikuti deadline. Biasanya wajarnya itu kita kan mengikuti deadline. Oh, jika deadline-nya itu ya sudahlah, saya menyelesaikan tugasnya di deadline itu. Istilahnya mah deadline lah. Tapi saya karena menanamkan komitmen untuk menyelesaikan semua itu, saya secepatnya istilahnya speed running, gelak cepat menyelesaikan tugas ini secara teratur gitu. Jadi akhirnya setiap aktivitas baik di organisasi, di lab sebagai asisten, di Bangkit juga terselesaikan. Itu kedua, komitmen. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah usaha. Karena progress, salah satu moto yang sering saya terapkan itu progress never lie. Kalau hasil bisa, tapi progress enggak. Jadi istilahnya mah dicicil satu persatu dari setiap aktivitas yang kalian akan jalani. Dan yang keempat, yang ini yang menurut saya paling penting, itu syukurilah setiap usaha yang kalian laksanakan. Kenapa? Karena itu usaha kalian. Jika kalian mensyukuri usaha kalian, itu kalian be honest to yourself, dan kalian akan menghargai diri kalian sendiri. Salah satu nasihat yang saya sering bilang ke teman-teman itu sebenarnya sih kalian nggak perlu compare yourself to others, nggak perlu. Cukup compare yourself dengan your past self. Kalau past self kamu dulunya seorang deadliner yang suka time managementnya masih buruk, your current self, masa diri kamu yang saat ini mempelajari manajemen waktunya, manajemen emosinya, dan nanti in the future, insya Allahnya in the future kamu akan berkembang, kita bisa benar-benar memanfaatkan manajemen ini. Itu yang saya terapkan. Dan semester 7 sekarang saya pun menerapkan ini. Itu sebabnya setiap tugas bisa dikatakan mau itu di lab ataupun tugas harian, saya bisa menyelesaikan semua itu. Kalau semester 7 lewat aja ya, dibanding Bangkit mah lewat aja ya Dit ya sekarang ya. Iya. Mantap, luar biasa sekali tuh tipsnya dari Kang Adit ya. Mungkin rekan-rekan juga tadi bisa dapetin insight yang menarik. Kalahkan diri kita kemarin gitu. Kemarin belum bisa apa, hari ini bisa apa, itu cukup itu. Jangan ngelihat orang lain capek, ngelihat orang lain mah ngejar orang lain capek. Mending kita lihat aja kemarin belum bisa apa, hari ini udah bisa apa, berarti kita progres melangkah satu langkah ke depan. Mudah-mudahan menjawab nih ya dari 2 akang teteh anonimus ini ya. Untuk manajemen waktu dan manajemen mood atau emosional. Menarik. Nah, ini saya ada pertanyaan menarik nih, saya skip dulu ya. Ini ada pertanyaan yang menurut saya menarik nih. Saya mau tanya, mungkin satu tanyanya ke Bu Ai dan satu ke Mas Yoza nih. Kalau dari Bu Ai mungkin punya datanya, ini ada pertanyaan, kira-kira jumlah pendaftar tahun lalu ada berapa, terus yang lolos ada berapa? Kalau saya bantu Mas jawab Yoza punya datanya ya? Kalau yang mendaftar saya nggak pegang datanya sekarang, tapi rasanya seingat saya sekitar 15-an atau 20-an. Okay. Yang lolos 6, yang lulus 3. Jadi itu data di saya sih seperti itu. Kalau dari secara umum nih Mas Yoza, yang daftar, yang lolos dan yang lulus punya nggak kira-kira data globalnya deh? Jadi bisa kebayang juga nih kira-kira memang memang penuh tantangan. Kalau yang daftar tahun lalu 39.000. Yang lolos 3.001. Waduh.
yang lulus 2.250. Mantap. Oke. Sampai hari ini yang daftar sudah 24.000. Untuk yang berikutnya nih ya. 2022. Untuk yang next. Okay. Jadi yang belum segera aja mendaftar. Iya. Jadi yang lolos dan kalau bisa jadi yang lulus, harus jadi yang lulus. Harus yang lulus. Oke. Ya, jadi ternyata yang ikut ada belasan ya. Dari tahun lalu. Oke, menarik. Mudah-mudahan tahun ini sih jauh lebih banyak lagi dan lulus semuanya. Amin. Next, kita masih punya waktu nih. Masih banyak pertanyaannya ternyata. Apakah di program Bangkit harus menguasai bahasa asing? Tadi diajarin ya sebetulnya Mas Yoza ya? Betul. Jadi kita membiasakan interaksi di Bangkit itu menggunakan bahasa Inggris. Tetapi tidak dipaksa. Kalau nggak bisa, ya bahasa Indonesia dikit-dikit juga oke. Termasuk juga kalau belajarnya Android, sebenarnya materinya yang di decoding kan berbahasa Indonesia. Jadi cuman nanti pada saat pertemuan harus menggunakan bahasa Inggris. Nanti teman-teman alumni bisa sharing lah ya gimana Bangkit itu bisa menjadi safe environment untuk belajar bahasa Inggris gitu ya. Inggrisnya ngaco-ngaco dikit is oke, yang penting kita tahu maksudnya. Anyway yang diajak ngomong sama-sama orang Indonesia gitu. Jadi kayak ya. Asal sama-sama ngerti lah. Iya gitu. Karena kemarin aku sempat video call dengan salah satu lulusan Bangkit yang sekarang lagi exchange ke Glasgow. Dia bilang dari Udayana, dia bilang kayak bahasa Inggris saya itu saya di Bali pun saya nggak pede, padahal kan di Bali kesempatan untuk berbahasa Inggris itu banyak gitu ya. Yeah. Dia bilang tapi karena ikut Bangkit, meskipun saya tuh ngaco di awal-awal dengan adanya tadi program cakap, dengan adanya teman-teman di sana juga santai aja gitu ngomong bahasa Inggris, salah nggak ada grammar police gitu di Bangkit itu. Betul. Jadi kayak dia bilang ya waktu saya mau berangkat exchange ke Glasgow ya pede-pede aja gitu dia bilang. Gitu. Menarik sekali. Jadi yang belum bisa ya nanti akan diajarin. Tapi ya menurut saya di luar dari program Bangkit pun ya kita harus minimal belajar bahasa Inggris mah belajar lah gitu ya. Karena ya mau nggak mau zaman sekarang mah penguasaan terhadap bahasa Inggris ya harus kita punya gitu meskipun nggak sampai fasih bicara bahasa Inggris. Kalau dari Kang Ilyas sama Kang Adit mungkin bisa sharing gimana tuh bahasa Inggris? Penggunaan bahasa Inggris di program Bangkit seperti apa? Terus juga kemampuan kalian dalam berbahasa Inggris seperti apa? Harus sejago apa sih untuk ngikutin Bangkit ini bahasa Inggrisnya? Coba Ilyas dulu. Kalau saya tuh orang bicara gitu, saya bisa ngerti gitu. Tapi kalau saya ngomong gitu masih bingung gitu. Kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau di Bangkit ini kan mungkin bisa lihat juga di Google gitu. Untuk terjemahan kayak gitu. Ya, jadi nggak masalah ya. Kita masih memiliki bahasa Inggris pasif, nggak apa-apa ya. Cuman ya tetap terus belajar aja. Kalau Kang Adit mau udah lancar ya bahasa Inggrisnya ya. Oke. Kalau dari saya justru kebalikan dari biasa. Saya sejak awal memang udah fasih. Basically English is my language. Tapi yang jadi kendala dari saya itu adalah confidence saya tuh. Karena wajar, bahkan sejak pertama kali masuk Unpad saya masih sangat-sangat pemalu dan penutup. Itu wajar banget. Tapi ketika saya mengikuti Bangkit, saya kepercayaan dirinya, confidence saya untuk benar-benar menerapkan who I really am, itu benar-benar kelasa. Dan meskipun Inggris saya bisa dikatakan menurut orang-orang cukup fasih, tapi saya masih harus belajar banyak juga gitu. Apalagi dari IT experts yang Inggrisnya udah pasti advance. Dan dari situ salah satu kursus di Cakap yang saya selalu ikuti, dan juga di Bangkit yang saya ingat itu dari Miss Febri juga. Waktu itu beliau mengajak untuk ikut membentuk her own English club, dan saya pun ikuti itu, benar-benar having a fun chat gitu in English. Dan itu setidaknya itu membuka my confidence agar
I truly embrace myself gitu. Nggak perlu mengikuti orang lain, tapi benar-benar embrace keunikan saya. Dan itu juga saran saya kepada teman-teman di sini, ya follow your heart, ikuti, embrace keunikan dari masing-masing kalian. Oke, luar biasa. Itu dia ya, jadi nggak usah khawatir buat yang belum fasih bahasa Inggrisnya. Gas aja ikut bangkit ya. Ini ada juga sama pertanyaannya tentang bahasa Inggris, harusnya udah terjawab. Kira-kira berapa pertanyaan lagi nih Kang Adit nih? Ini menarik nih pertanyaan nih. Project program bangkit hanya satu di akhir atau ada project-project lainnya? Ini saya asumsikan ini capstone project ya. Capstone satu berarti ya? Soalnya ini ada kata project, sehingga saya kepikirannya ini capstone project. Kalau maksudnya itu membuat suatu produk di capstone projectnya, suatu aplikasi, ya itu berarti hanya satu di akhirnya. Tapi maksud project-project lainnya itu saya asumsikan itu kursus ya. Kalau kursus ada berbagai macam yang kalian harus ikuti di Coursera ataupun di Quick Labs. Jadi mungkin projectnya satu di akhir yang disebut dengan capstone project. Tapi kalau dalam perjalanannya itu tugas-tugas harian aja kali ya, tugas mingguan gitu ya Kang Adit ya. Oke. Menarik. Apakah pelaksanaan program Bangkit 2002 akan dilakukan secara offline? Tadi menurut penjelasan Mas Yoza kayaknya enggak ya, Mas Yoza ya, masih online ya? Online, jadi karena masih pandemi, kita akan usahakan untuk misalnya punya mungkin event graduation yang hybrid gitu ya, tapi nanti melihat kondisi pandemi. Sekaligus mungkin menjawab ini, saya mau izin karena saya kebetulan ada kegiatan yang lain. Mohon maaf nanti mungkin tim saya akan ada yang bergabung juga untuk menggantikan. Sekali lagi terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing di sini ya. Teman-teman alumni pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu karena mereka sudah tergodok di kawah Candri Dibuka gitu ya kemarin. Jadi saya kira nanti bisa terwakili oleh teman-teman alumni. Saya mohon izin leave. Saya sebenarnya pengen banget untuk ikut sampai terakhir, tapi kebetulan sudah ada hal lain yang terjadwal. Ya, terima kasih. Saya terima kasih izin banyak leave ya. Mas Yoza. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoza. Terima kasih Bu Ayi. Oke, barangkali kita bisa lanjut ya. Soalnya tadi nih ada pertanyaan yang menarik juga nih. Ini udah oke, jadi offline ya. Online. Nah, ini saya juga penasaran tadi mau nanya nih. Tadi kan yang lolos 6, terus yang lulus 3, yang 3 lagi gimana nih? Nah, mungkin Bu Ayi bisa bantu jawab nih. Terima kasih Pak Dika. Jadi kalau prodi kan pada prinsipnya mengapresiasi anak-anak yang mau mengikuti kegiatan belajar keluar kampus itu, karena itu memang didorong tidak hanya oleh prodi, tidak hanya institusi, tapi oleh negara gitu ya. Jadi yang sudah ikut pun kita apresiasi ya, meskipun tidak lolos. Yang sudah lolos meskipun tidak lulus itu juga tidak akan kita kecilkan hatinya gitu ya, dengan harus mengulang mata kuliah dan lain sebagainya. Jadi pihak Bangkit, mungkin Mas Yoganya sudah keluar ya, itu mempersilahkan untuk prodi untuk melakukan follow up ya terhadap teman-teman yang belum bisa lulus. Dan kebetulan kan setiap kegiatan ini ada dosen pendamping. Nah, dosen pendamping itu juga yang berkoordinasi, berdiskusi dengan saya, melihat dulu ini kira-kira problemnya di mana, kendala-kendalanya apa, apakah memang tidak serius mengikuti Bangkitnya atau seperti apa. Kalau tidak serius itu nggak mungkin juga ya, karena sudah lolos itu kan udah susah banget. Tapi pasti ada beberapa hal yang mereka nggak bisa struggling, nggak bisa ngejar. Nah, itu sifatnya kebijakan dari prodi dan dosen pendamping. Itu mungkin Pak Dika. Jadi mindset kita atau perspektif kita ya, kami ya di prodi memandang bahwa ini nilai tambah gitu ya. Dan saya sudah izin juga sama Ibu Ririn selaku Wadik 1 menyamakan persepsi terkait MBKM ini, dan beliau juga menyetujui bahwa ya untuk awal, namanya juga kegiatan awal ya, kita nggak tahu kayak apa, medan perangnya seperti apa. MBKM ini jangan sampai menyulitkan gitu ya, membuat kecil hati dan justru membuat anak-anak tuh nggak mau. Itu kira-kira
dasarnya gitu ya, dasarnya itu dari kebijakan awal. Nah itu jadi jawabannya itu ada di kebijakan prodi dan dosen pendamping. Kira-kira begitu Pak Dika. Dan unik untuk setiap kasus. Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk yang bertanya, kalau nggak lulus gimana nih? Ada pertanyaan 2 ya. Ini sama ini. Ya, sebetulnya yang pertama ya pasti kita lihat dulu kan, kenapa kok bisa nggak lulus gitu ya. Karena lolos aja itu kan kalian udah melakukan satu tahap yang luar biasa gitu. Untuk bisa lolos aja kan kalian udah punya kemauan dan kemampuan untuk ikut gitu. Karena kalau misalkan dari awal yang emang nggak niat ikut, ya udah nggak usah ikut, nggak apa-apa gitu. Tapi begitu lolos ya berarti kan udah istilahnya udah komit di awal. Nah tapi kan kita juga belum tahu nih di saat perjalanannya ada kendala apa. Nah ya saran saya sih selalu diskusikan gitu. Kalau ada kendala diskusikan dengan rekan, dengan dosen pembimbing, dengan prodi. Jangan sampai tiba-tiba merasa nggak sanggup terus ngilang gitu. Ngilang nggak bilang siapa-siapa, tiba-tiba kita dapat informasi dari Bangkit ini anak kemana. Nah kan jangan sampai seperti itu. Jadi kalau nggak lulus kita masih sediakan mekanismenya, tapi ya dari kaliannya juga harus ada apa ya istilahnya komunikasi gitu. Jangan sampai iya sih. Begitu. Pak Dika, sebetulnya kita juga nggak pengen sampai ada yang nggak lulus ya, karena sayang sekali gitu. Kan tadi Pak Yoza juga sudah cerita yang daftar puluhan ribu, yang lolos hanya 3.000 gitu ya. Betul. Dan ini 6 dari 3.000 itu udah lumayan ya, karena 3.000 se-Indonesia. Nah harapannya memang membawa nama baik Unpas juga gitu ya. Betul. menjaga sekeras-kerasnya. Jadi memang kalau misalnya ada kendala langsung disampaikan agar supaya kita penanganannya juga di awal, jangan sampai di belakang baru kita lihat wah ternyata sudah tidak bisa ditolong lagi gitu ya, dari pihak Bangkitnya sudah tidak bisa membantu. Kira-kira begitu sih Pak. Tapi alhamdulillah ya, sebetulnya kan saya dibantu Pak Fajar. Ada Pak Fajar nggak? Pak Fajar kan ada Bu, Pak Fajar Bu. Sebetulnya betul. Mungkin kalau boleh Pak Fajar juga boleh share mungkin ya kira-kira ya peran dosen pendamping itu seperti apa, dan persoalan-persoalan yang banyak ditemui ya dari perspektif dosen pembimbing itu seperti apa. Jadi saya kira sih Pak Dika, kalau ingat batch pertama ya belum ngerti kayak apa. Nah kalau sekarang kan udah ada mulai banyak bayangan dari Kang Adit, dari Kang Ilyas, ya mungkin teman-teman adik-adik kelas ini sudah lebih banyak bekal lah dibandingkan dengan juga batch pertama ya, angkatan pertama itu pasti lika-likunya luar biasa. Itu sih kalau dari Prodi Pak Dika, mangga. Ya baik, oke, terima kasih Bu. Nah itu ya mudah-mudahan tadi ada jawabannya. Tapi mumpung ada Pak Fajar nih, mungkin Pak Fajar bisa berbagi juga nih. Mungkin Pak Fajar pernah tahu perjalanan dari mahasiswa yang udah ikutan Bangkit semester lalu ya. Mungkin pernah dengar juga alasan mungkin kenapa sih kok bisa nih sampai nggak lulus, sehingga nanti teman-teman atau adik-adik kelasnya yang mau ikutan Bangkit yang sekarang juga kebayang, oh ternyata kita nggak boleh melakukan hal itu gitu misalnya. Pak Fajarnya masih ada nggak Pak Fajar? Ada. Gimana mungkin Pak Fajar bisa sharing? Baik. Nuhun Pak Sandi, Kak Buai. Jadi mungkin sebagai pengalaman saja ya. Jadi di tahun yang pertama angkatan Kang Adit dan Kang Ilyas itu masih meraba-raba ya, kita medan perangnya gimana gitu. Bahkan saya sebagai dosen pendamping pun masih bingung peranan saya itu apa gitu kan. Karena kita tidak punya akses untuk materi juga, tapi ternyata kita hanya sebagai manajer gitu ya, kita yang menyemangati kalau ada masalah dengan anak-anak, entah itu mental, entah itu dari perangkat, itu kita lah yang akan mensupport atau memberikan solusi. Jadi di tahun kemarin mungkin ada contoh untuk yang 3 tidak lulus itu adalah yang pertama terkait perangkat Pak Sandika. Jadi saat yang bersangkutan itu ikut Android gitu ya, Android development ya, tahu sendiri Android Studio seperti apa. Spek yang digunakan oleh kakak angkatan itu adalah, atau yang bersangkutan speknya bisa dibilang pas-pasan lah ya. Nah ternyata saat mengerjakan capstone dihajar berapa hari terbakar perangkatnya, device-nya terbakar, dan kondisinya itu lagi pandemi,
tidak memungkinkan juga untuk menservis gitu ya dan lain-lain, sehingga waktu itu saya langsung memberikan solusi sebenarnya penawaran kalau mau dan berkenan boleh menggunakan kampus ya fasilitas di praktikum. Waktu itu saya sudah minta izin ke Bu Ai, hanya saja yang bersangkutan tidak memungkinkan juga ke kampus karena bukan orang Bandung gitu ya. Jadi yang bersangkutan pun hanya memang saat itu lagi ketat juga kita Pak ya, lagi tinggi-tingginya ya. Lagi mulai masuk gelombang yang kemarin yang Juni itu ya, di akhir-akhir itu. Jadi yang bersangkutan bingung gitu kan, tapi ya saya cuma bisa bilang intinya saya sudah bikin berita acaranya, sudah melaporkan juga ke Kaprodi, jadi kan walaupun nilainya belum menjanjikan masih bisa diperjuangkan. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah terkait role Pak Sandika. Jadi kita belum tahu role play-nya di Bangkit apa. Ternyata role-nya memang ketat ya. Salah satunya adalah terkait plagiarisme. Gitu ya. Jadi kesamaan produk kita source code dengan peserta yang lain itu akan dicek. Jika misalkan ada Kang Ilyas dan Kang Adit sama-sama mengacu sama pada YouTube-nya Pak Sandika misalkan untuk webnya, terus Kang Ilyas duluan mengupload, baru Kang Adit, mungkin Adit akan dianggap plagiat karena isinya mirip gitu kan, karena mengacu pada sumber yang sama. Dan itu juga terjadi saat ada anak-anak yang coba menggunakan yang dari GitHub gitu ya. Yang asumsinya itu mah sejuta umat gitu, bersejuta umat, dan itu terjadi. Jadi kalau tidak salah itu ada tegurannya sampai 3 kali ya Kang Adit ya, atau Kang Ilyas ya terkait plagiarisme itu ya. Yang pertama suspend 3 kali peringatan Pak. Suspend berapa hari, terus suspend seminggu ya, terus suspend berapa hari, suspend sebulan, dan suspend untuk di DO ya kalau tidak salah ya. Benar ya? Jadi ada 3 teguran Pak Sandika terkait itu. Jadi hal itu pun harus diperhatikan ya, karena kita nggak tahu role of play, tapi mungkin untuk angkatan berikutnya harus benar-benar bermain dengan waktu, jangan sampai kita terlambat dan ternyata kita mengacu pada sesuatu yang diacu oleh orang lain, sedangkan kita kan tahu ya Pak Sandika ya, yang satu ada di Kalimantan, kita nggak tahu gitu, ngacunya kemana yang lain gitu kan, nggak pernah ngobrol juga, nggak pernah ketemu. Nah itu yang memang di luar ini ya, tapi setelah diselidiki akhirnya ya alhamdulillah di akhir-akhir masih bisa dilanjutkan walaupun statusnya tidak tidak lulus, tapi berhubung masih meraba-raba gitu ya, kita masih meraba-raba ya, masih kita lihat untuk perbaikan nilai gitu Pak Sandika. Oke. Itu sih Pak Sandika pengalamannya. Ya, jadi mungkin dari rekan-rekan juga sudah kebayang gitu ya. Dan kayaknya kita sekarang udah lebih tahu ya Pak Fajar ya, kira-kira apa yang akan dikerjakan gitu. Jadi kayaknya tips and triknya akan lebih banyak lagi sih kalau untuk dari pengalaman bisa nanya ke akang-akangnya ini kan ya. Jadi tidak usah khawatir lah. Baik, terima kasih banyak atas sharing pengalamannya Pak Fajar. Kita lanjut, ini ada 4 pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Mungkin saya masuk ke sini ya. Jika program ini full time dari pagi sampai sore, apakah di malam hari akan free atau tetap menghabiskan waktu seperti mengerjakan tugas? Nah, ini gimana nih? Tadi kayaknya sih udah dijelasin ya sama Kang Ilyas ya. Jadi sebenarnya seharian tuh nggak full sinkron. Jadi sinkronnya itu sebetulnya dalam 1 minggu, kalian tuh sinkronnya tadi cuma 2 kali kalau saya pahami. Sisanya memang mengerjakan sesuatu dan mengakses materi secara asinkron ya. Begitu ya kalau saya nggak salah menyimak. Betul nggak Kang Ilyas, Kang Adit? 2 kali sinkron seminggunya itu, sama sisanya asinkron. Iya, jadi sebetulnya sisanya adalah kalian sendiri yang mengatur waktunya mau kapan gitu. Bisa jadi dikatakan secara rata-rata ya Kang Adit ya, seminggu itu berapa? 50 jam ya? Iya. Itu rata-rata. Kalian mungkin aja bisa lebih cepat, bisa lebih lama gitu, tergantung orangnya. Iya, tergantung situasi, tergantung orangnya, tergantung tanggung jawab apa saja, aktivitas apa saja yang kalian akan laksanakan. Kalau di kasus saya sampai 4 aktivitas harus diselesaikan, ya itu memang harus atur saja itu pekerjaan apa saja harus diselesaikan secepatnya, waktunya di-manage, dan segala macam. Ya. Jadi kalau misalkan Akang Teteh Anonimus ini khawatir, wah nanti saya nggak bisa melakukan aktivitas yang lain ya, selama kita tadi mengatur waktunya
bisa ya akan ada waktu kosong lah, nggak mungkin gitu ya kita 24 jam Ya, selalu memikirkan ini enggak. Jadi ya, for information, ada waktu di mana beberapa malam hari di mana ada waktunya free yang saya biasanya manfaatkan untuk relaxing. ya, jadi kayak kuliah aja sebenarnya ya. Cuman kadang-kadang mahasiswa itu kan kalau kuliah 3 SKS artinya 3 SKS sinkron terus udah, padahal kan masih ada yang lain gitu, harus mengerjakan tugas dan belajar. Sip. Next. Akang pernah merasa down nggak selama ikut Bangkit? Kayaknya tadi ini juga masuk ke yang itu ya, manajemen emosi ya. Sudah keduga ini pasti pertanyaannya ada. Oke. Ini pertanyaan bagus. Mau dari saya dulu atau mau Ilyasa dulu nih yang mau sharing? Ya, satu-satu aja. Dari Akang boleh, nanti ke Kang Ilyasa boleh. Oke lah, saya dulu. Pada masa down. Kang Ilyas jangan down gitu dong. Kang Ilyas sama-sama langsung down. Oke. Kalau dari saya, seperti halnya kuliah, ada masa di mana kita down. Ada. Down itu dari segi mental ya, atau dari segi emosi juga. Ketika saya masa down-nya itu adalah ketika di bulan antara Mei sama Juni. Itu ini berkaitan dengan isu yang dialami yang di keluarga juga yang saya harus atasi. Ketika saya merasa down, adalah saya disarankan oleh salah satu instruktur di Bangkitnya itu untuk get some rest, atau istirahat saja. Tapi Akang cerita juga ke instrukturnya. Ya. Misalnya saya lagi tidak semangat gitu misalnya. Bukan lebih tidak semangat, lebih tepatnya kalau dari yang saya alami itu karena kondisi fisik saya lagi menurun justru. Dan ya saya konfirmasi ke dosen pembimbing Pak Fajar dan juga ke instruktur Bangkit dan juga ke kelompok capstone project saya di mana saya disuruh untuk bed rest. Itu terjadi selama seminggu. Nah, selama istirahat itu saya sambil istilahnya itu recovery istilahnya. Healing lah ya, sambil heal myself. Saya juga mempertimbangkan ketika saya sembuh nih. Ketika saya sembuh, saya mempertimbangkan apa aja nih yang harus saya selesaikan. Jadi ketika saya sembuh, selama istirahat seminggu bed rest itu, saya langsung gaskan menyelesaikan setiap aktivitas itu kembali. Jadi memang kalau masa down, ya itu memang wajib istirahat. Itu memang harus healing, self healing dulu. Dan ketika udah recovery, udah istilahnya baterai tenaga kamu udah full, kembali lagi. Itu dia. Oke, thank you Kang Adit. Kang Ilyas gimana? Pernah nggak? Kayaknya waktu kayak mau turun project gitu, udah hampir mepet deadline gitu, tapi kodenya itu masih belum bisa jalan sama sekali gitu. Jadi ya itu lumayan bikin down sih, soalnya deadline-nya mungkin agak mepet gitu. Jadi takutnya antara lulus atau enggak gitu. Frustasi ya. Iya. Terus gimana bisa bangkit laginya gimana? Programnya tiba-tiba jalan? Ya, programnya tiba-tiba jalan terus atau enggak? Atau enggak itu sih diskusi sama yang lain ya. Oke. Saya sama menambahkan gimana saya bangkit lagi. Itu kan istilahnya dari program bangkit ini agak bangkit gitu. Gimana saya bisa bangkit ketika saya down? Waktu saya bed rest, saya sambil banyak nonton video soft skill yang disediakan oleh instruktur saya. Jadi setidaknya ketika kondisi tubuh lagi healing, setidaknya motivasinya tetap ada gitu. Dan jadi semua video materi itu bisa diakses kapanpun ya, Kang Adit ya? Betul. Ya. Dan seperti yang saya bilang terkait motivasi time management, emotional management, itu yang tahap nomor 2 yaitu niat dan komitmen, itu yang selalu saya ingat. Ya, itu juga bisa kalian terapkan nih di keadaan sehari-hari ya, nggak usah ikut bangkit juga kayaknya. Nggak usah ikut bangkit juga kadang-kadang ya merasa down, burn out, capek gitu ya, itu menghinggapi semua orang lah, nggak usah khawatir lah.
Manusia kan, kita manusia kan, belum Wajar. belum Android kan, belum kan. Oke, menarik. Jadi semangat. Dua lagi. Nah ini saya kurang tahu nih jawabannya. Untuk pendanaan inkubasi, nah gimana? Mungkin dari kalian ada yang, tadi saya dengar dapat 140 juta, $1.000, $10.000 ya? Sekitar 10.000-an. $10.000, lumayan tuh. Oke, itu pertanyaan bagus. Gini, itu bagi kepala capstone project. Ini kan asumsikan dari masing-masing mahasiswa bangkit itu kan membuat proyeknya masing-masing ya kan. Dan dari pihak bangkit akan memilih top 15 dari semua itu. Dari semua capstone project. Iya. Nah, tapi semua presentasi kan? Yep. Dan yang kepilih ini, yang top 15 project ini, mereka disediakan dana langsung dari bangkit, dari perusahaan, dari Google-nya juga untuk didorong untuk dikembangkan project mereka itu. Untuk menjadi startup. Iya, untuk menjadi startup, untuk menjadi project yang bisa dikembangkan untuk masyarakat sama pemerintah. Salah satu yang saya ingat itu ada project Buangin, itu salah satu kelompok capstone project mereka itu, mereka mengembangkan aplikasi untuk istilahnya kita smart garbage bin lah. Jadi tempat sampah pintar. Iya, itu mengimplementasikan artificial intelligence. Nama app-nya Buangin. Iya, Buangin Project. Itu dari saya nanti saya ada contohnya, nanti saya bisa bagi. Itu tersedia di Play Store loh, itu udah jadi, tinggal bisa kalian praktekkan. Ada juga capstone project yang top 15 yang saya dapat dari sharing teman-teman bangkit lainnya itu. Oh, jadi Dit 15 kelompok yang dapat 140 juta itu nggak cuma satu? Yes, 15 kelompok. Ya kembali ke laptop. Yang satu itu yang saya ingat itu Bacala. Itu aplikasi mereka itu untuk membantu masyarakat, orang-orang yang nggak bisa speak lah, bahasa isyarat itu. Iya. Ya itu dia. Tuh mereka top 15 yang kepilih itu pasti akan didanai oleh bangkitnya untuk dikembangkan. Nice. Nice itu. Dan pertanyaan terakhir, kalian bikin apa capstone-nya? Coba ceritain dong. Silakan Ilyas dulu. Kalian nggak sekelompok ya? Kenapa nggak sekelompok? Nggak mau sekelompok sama Adit ya, Ilyas ya? Saya nggak tahu. Saya sekelompok sama yang... kamu dibentuk, kelompoknya dibentuk, bukan kamu yang milih? Iya, saya dibentuk. Tapi coba ini ceritain. Sama anak Unpas sih. Saya mau ngasih link aja. Oh, kamu mau share screen? Atau mau dikirim linknya? Link projectnya aja. Boleh, sok. Buat yang penasaran Kang Ilyas bikin apa, lihat di chat tuh. Jadi ini tuh aplikasi untuk mendeteksi kekerasan di dalam rumah tangga ya. Wih, mantap. Mendeteksi kekerasan dalam rumah tangga pakai machine learning. Oh, jadi kalau ada foto, terus kayak abis digebungin gitu ya? Iya. Ketahuan. Dia bisa dikasih laporan. Wih, mantap. Ini langsung terkoneksi sama apa nih? Tadinya sih kita pengennya kalau misalnya lanjut ya, pengennya jadi bisa buat Komnas Perempuan gitu. Jadi bisa langsung notifikasi ke Komnas Perempuan ya? Iya, atau misalnya ke polisian gitu. Kan misalnya ada orang di dalam rumah tangga tuh nggak berani lapor. Ya, jadi gitu. Jadi nice. Jadi dari fotonya udah bisa mendeteksi bahwa itu adalah kekerasan dalam rumah tangga atau bukan. Kang Ilyas bikin apanya? Android-nya sih. Android-nya ya. Jadi dari sisi front end-nya ya. App-nya, mantap. Ada yang ngerjain machine learning-nya buat ngebaca gambar kali ya? Yep. Pakai ini nih, pakai TensorFlow nih. Kalau yang cloud-nya dia ngapain? Yang paling buat back-end sama GCP itu. Oh, sama deploy-nya ya? Ditaruh di Google Cloud ya? Back-end-nya pakai Node.js, mantap. Nah ini teman-teman punya Kang Ilyas. Langsung aja kunjungi GitHub-nya, jangan lupa dikasih star dulu dong. Mantap. Kang Adit bikin apa, Kang?
Oke, saya itu izin mungkin sebelumnya itu bagi kalian yang penasaran mengenai project teman saya yang Duangin Project itu saya udah kirim di Zoom chatnya ya, itu kalian bisa akses aplikasi yang mereka buat. Oke, nah terkait project yang saya buat bersama teman saya, bersama teman-teman capstone saya, kita itu merencanakan untuk membuat crack detection apps. Itu suatu aplikasi yang bisa mendeteksi berapa banyak crack yang ada di jalan raya. Alasannya, jalan bolong. Iya, jalan tol sama jalan biasa. Jadi alasan teman saya dan teman-teman saya di kelompok saya itu memikirkan itu karena kita inspirasinya itu karena ada total puluhan kecelakaan yang terjadi karena jalan yang tercrack. Nah, kita berusaha men-solve-nya dengan this crack detection apps ini. Apa itu ditanam di CCTV? Di aplikasinya langsung. Dia jadi bisa tahu kalau ada jalan yang retak dari mana? Dari implementasi artificial intelligence-nya. Oh, mantap. Jadi nanti langsung notifikasi bahwa ada jalan di sini yang rusak gitu ya? Iya, itu akan sangat membantu para pekerja. Keren. Itu dia. Kalau mau lebih detail sih kalian bisa nanti langsung colek aja nih akang-akangnya. Tanya tuh gimana cara bikinnya ya. Jadi itu dia mungkin pertanyaan terakhir. Akhirnya selesai juga pertanyaannya. Mudah-mudahan sih menjawab ya pertanyaan dari adik-adik angkatannya Kang Adit sama Kang Ilyasa. Harapan kita semua di Prodisi mudah-mudahan lebih banyak lagi dari kalian yang ikutan. Ya, terutama angkatan 2019 dan 2018 ya. 2018 kan masih bisa ya, Kang Adit ya? Atau Bu Ai masih bisa ya? Oh ya, itu kalau dari persyaratannya itu selama belum fix lulus di bulan Juni 2022. Ya, jadi opsinya itu adalah tadi dia disebutkan Pak Yozo itu mengdelay kelulusannya. Iya, jadi harus ngedelay kelulusannya kalau tetap mau ikut. Tapi juga bisa menjadi kalau 18 sih mestinya lulus tepat waktu ya. Kalau pengen lulus tepat waktu ya berarti udah nggak bisa ya, Bu. Soalnya kita juga kan di support lulus tepat waktu ya. 19 berarti nih anak-anak 19 mau ngelanjutin project Prac Webnya bisa tuh. Jadi Prac Webnya nanti dideploy-nya ke cloud bukan ke web hosting biasa, bisa. Buat anak 2020 dan 2021 ya untuk sementara melihat dulu akang-akangnya nih yang keren-keren ini. Siapa tahu nanti tahun depan makin mantap mau ikutan bisa. Ya jadi mungkin itu aja untuk acara hari ini, mudah-mudahan sih bermanfaat ya dan bikin kalian makin semangat buat ikutan. Saya ucapin terima kasih buat semua pihak yang udah hadir. Kepada Ibu Kaprodi kita, terima kasih buat Akang Adit dan Kang Ilyas, terima kasih buat Pak Yoza juga tadi yang sudah live duluan, terima kasih. Buat yang tertarik nanti bisa langsung hubungin aja ke Prodi ya, atau mau baca-baca bangkitnya dulu silahkan. Tapi sebelum kita akhiri, seperti